Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Bapak Ibu dosen Universitas Negeri Jakarta. Yang terhormat kepada Bapak Koordinator Program Studi S1 Bisnis Digital Universitas Negeri Jakarta, Bapak Dr. Osri Usman, MBUS MGT. Yang terhormat Ibu dosen pembimbing praktik kerja lapangan saya, Ibu Dr. Kerina Arvinka Mongarfa, SEMM. Saya Mikael Lambok dengan NIM 1710621100 kelas S1 Bisnis Digital kelas B akan mempresentasikan hasil laporan praktik kerja lapangan yang sudah saya lakukan pada bagian admin sistem informasi dan teknologi PT Pelabuhan Indonesia Perindo Regional 2 Pelabuhan Sunda Kelapa. Nah, saya akan menjelaskan latar belakang untuk praktik kerja lapangan yang sudah saya lakukan. Latar belakang itu seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat dan kebutuhan internet itu yang menjadi sangat penting. Komputer itu merupakan salah satu teknologi yang berkembang dengan sangat pesat, baik dari segala bentuk, ukuran, kualitas, fungsi, performa, dan keamanan yang semakin ditingkatkan untuk penggunanya. Nah, walaupun zaman ini semakin kayak berkembang dari waktu ke waktu, terutama dengan semakin canggihnya teknologi yang ada, semakin uh, persaingan dalam dunia kerja juga semakin lebih ketat. Individu ini juga telah memiliki skill yang sudah mumpuni dan beragam yang dibutuhkan sebagai bekal untuk menghadapi persaingan tersebut. Maksud praktik kerja lapangan yang sudah saya lakukan, yang pertama itu menyelesaikan mata kuliah praktik kerja lapangan yang merupakan persyaratan kelulusan nilai mata kuliah praktik kerja lapangan di S1 Fisika UNJ. Yang kedua itu mempelajari mata kuliah software dan hardware jaringan komputer secara mendalam. Yang ketiga mempersiapkan mental praktikan sebagai calon tenaga kerja profesional dalam menghadapi tantangan dan persaingan dunia kerja. Yang terakhir mengetahui sistem kerja yang berkaitan dengan kepelabuhan. Nah, tujuan praktik kerja lapangan itu selain yang saya sebutkan tadi, memperoleh pengalaman bekerja di perusahaan BUMN, membiasakan praktikan dalam budaya kerja, mengetahui secara langsung bagaimana proses pengajuan surat pengadaan printer melalui web Pelindo e-office, proses monitoring CCTV dan jaringan internet melalui web. Dan yang terakhir mempersiapkan sumber daya manusia yang handal. Tempat praktik kerja lapangan yang saya lakukan pertama PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo cabang Pelabuhan Sunda Kelapa atau di Regional 2. Alamat perusahaannya itu di Jalan Raya Baruna Jalan Tol Pelabuhan nomor 8 RT 11 RW 8 Ancol Kecamatan Pademangan Jakarta Utara. Untuk nomor telepon, website, email, dan sejenisnya bisa dilihat di screen berikut. PT Pelindo ini merupakan salah satu badan usaha milik negara di bidang jasa pelabuhan yang mengelola 110 pelabuhan niaga di Indonesia. Pada 2019, Pelindo masuk dalam top 10 global dan internasional terminal operators dengan 16,7 juta TEUs. Nah, Pelindo ini sudah mengoperasikan 94 pelabuhan yang terletak di 34 provinsi di Indonesia. Namun, 3 kali lepas juga akibat tidak adanya perkembangan signifikan dalam kegiatan, membuat Pelindo tertinggal dan terkucil. Meski cukup ironis untuk diketahui, Pelindo itu tidak malu untuk menghadapi perubahan dan bergerak bersama dengan perubahan dengan berubah. Kemudian untuk sejarahnya yang secara singkat pada tahun 1527 pertama kali didirikan oleh Fatahillah. Tahun 1619 VOC mengambil alih Pelabuhan Jayakarta. Pada tahun 1962 terbentuk Perusahaan Negara Pelabuhan atau PM Pelabuhan. 1992 PM Pelabuhan dirubah menjadi Perum Pelabuhan Indonesia. Dan tahun 2001 Perum Pelabuhan Indonesia diubah menjadi PT Pelindo. Nah, kemudian tahap pengajuan untuk praktik kerja lapangan itu ada 3 persiapan, yaitu membuat surat PKL, meminta tanda tangan Kapolri, dan mengirimkan surat pengajuan kepada pemesanan atau HRD. Kemudian pelaksanaannya itu dimulai setiap hari Senin dan Jumat pada jam 8 sampai jam 5 sore.
Kemudian yang terakhir tahap laporan, membuat laporan hasil kerja lapangan selama melakukan PKL. Kemudian struktur organisasinya secara singkat ada general manager dibagi menjadi 3, bagian komersial, operasional, dan teknik, bagian keuangan, SDM, dan bagian kepatuhan bisnis. Nah, saya termasuk di bagian komersial, operasional, dan teknik. Namun saya di bagian subbagian teknik, ada teknik komputer, ada teknik jaringan, dan ada teknik listrik. Kemudian ada tim kerja melakukan PKL selama saya melakukan PKL, yaitu Pak Giki Septian selaku junior teknik sistem informasi atau merupakan karyawan di PT Pelindo. Ada dibantu oleh 3 praktikan, yaitu saya sendiri Mikael Lambok dari UNJ, yang kemudian ada teman saya Muhammad Mufid dari Bung Karno Jakarta, dan Bagas dan Ziad di Bung Karno Jakarta. Nah, kemudian di bidang kerja, pada pelaksana PKL di PT Pelindo, saya melakukan selama PKL 5 bulan. Praktikan ditempatkan pada divisi admin sistem informasi dan teknologi. Adapun bidang kerja yang diberikan kepada praktikan selama menjalankan PKL itu, yang pertama itu monitoring. Monitoring yaitu memberikan tugas untuk memonitoring jaringan internet atau WiFi, jaringan komputer, dan jaringan CCTV seluruh jangkauan lingkungan Pelabuhan Sunda Kelapa. Yang kedua, pembuatan. Pembuatan ini meliputi pembuatan nota dinas melalui website IPLindo dan membuat rencana anggaran biaya atau RAB untuk divisi teknik. Yang ketiga, mendesain. Mendesain ini meliputi mendesain layout peta jaringan CCTV dan penambahan CCTV di lingkungan Pelabuhan Sunda Kelapa, dan pemeliharaan, yaitu meliputi bertanggung jawab dalam memperbaiki dan pemeliharaan software dan hardware pada jaringan komputer seluruh struktur organisasi Pelindo yang bermasalah. Kemudian pelaksanaan PKL dilakukan sejak 28 Februari sampai 12 Juli 2024. Selama melaksanakan PKL, praktika mendapat mentoring dan bimbingan teknis dari Bapak Giki dan Bapak Irfan Al-Fajri dalam bagian subteknik divisi admin sistem informasi dan teknologi. Kemudian praktika menggunakan website Pelindo e-Office, website Learning for Cover Pelindo, dan software CCTV 192, 168, 94, 11 selama 105 hari atau 5 bulan dalam melaksanakan PKL. Selama melaksanakan PKL, praktikan diberikan fasilitas kantor yang sudah tersedia seperti komputer, alat tulis, dan printer. Yang pertama, memonitoring jaringan internet. Tahap memonitoring jaringan internet ini ada 3, yaitu praktikan melakukan pengecekan seluruh jaringan internet atau WiFi di dalam portal atau ruangan server, meliputi access point, wireless local area network interface, server, dan kabel LAN, switch, konektor, bridge, dan router. Yang kedua itu indikator bila jaringan lancar, maka akan semacam muncul lampu berwarna kuning berkedip. Kemudian setelah semua dicek jaringan WiFi atau hardware-nya, praktikan melakukan pengecekan kelancaran jaringan internet via Windows atau command prompt dengan cara menekan Windows R. Nah, inilah berikut codingan di command prompt yang untuk kayak codingan untuk mengetahui lancar internet atau tidaknya. Kemudian tahap-tahapan mengotori pengawasan jaringan CCTV. Yang pertama ini praktikan diberikan akses berupa IP address yang sudah diberikan oleh mentor, username dan password dari mentor, yaitu sebagai berikut. Kemudian praktikan membuka IP address tersebut ke internet berupa Google Chrome. Nah, IP address ini berubah-ubah sesuai dengan CCTV yang berlaku atau merek CCTV yang sudah ada. Kemudian yang kedua itu, setelah itu tampilan website dari IP address tersebut seperti digambar. Kemudian ini berikut tampilan sudah login
memasukkan username dan password. Di sini ada tampilan di lapangan Tower CY1 dan ini merupakan link atau CCTV dengan IP address yang berbeda. Karena memang kalau link CCTV yang berbeda itu IP address itu mempunyai IP address sesuai dengan mereknya masing-masing yang sudah diberikan oleh mentor. Namun bagaimana jika jaringan CCTV itu mati dan tidak berfungsi di lingkungan wilayah Pelabuhan Sunda Kelapa? Nah, perhatikan ini bertanya terlebih dahulu kepada mentor, yaitu Pak Diki. Jika praktikan merasa bingung atau masih belum tidak mengerti dalam memperbaiki atau masih mati, maka mentor akan beralih untuk bisa memperbaiki jaringan CCTV yang ada. Kemudian membuat nota dinas. Nota dinas itu merupakan naskah dinas yang dibuat oleh pihak dalam atau berupa surat resmi yang bersifat internal atau dari instansi dengan tujuan sebagai alat komunikasi. Langkah-langkahnya yang pertama, praktikkan berkoordinasi terlebih dahulu dengan mentor untuk mengumpulkan semua data yang akan praktikkan kerjakan. Yang kedua, membuka website platform Pelindo Office sebagai alat untuk mempermudah praktikkan dalam membuat surat. Yang ketiga itu, setelah semua dokumen telah dibuat, maka surat akan terkirim secara otomatis ke platform Pelindo Office dan menunggu balasan approve dari surat tersebut. Dan praktikan saya akan melaporkan kepada mentor bahwa telah selesai dalam melaksanakan tugas yang diberikan. Nah, berikut tampilan awal yang sudah di login, memasukkan username dan password oleh saya sendiri. Kemudian yang terakhir bertanggung jawab dalam memperbaiki pemeliharaan software dan akun pada jaringan komputer seluruh struktur organisasi Pelindo yang bermasalah. Nah, sistem komputer ini terdiri dari dua perangkat lunak, yaitu software, perangkat lunak yang lebih dikenal aplikasi, dan hardware yaitu perangkat keras komputer itu sendiri. Kemudian ini adalah hardware dan komponennya. Selama menjalankan PKL, praktikan diberikan arahan dari tugas mentor, yaitu bertanggung jawab dalam memperbaiki dan pemeliharaan hardware pada jaringan komputer seluruh struktur organisasi Pelindo yang bermasalah. Seperti memperbaiki layar yang buram pada komputer dan melakukan pemeliharaan semua PC selama 2 bulan sekali. Yang masih bisa digunakan untuk jangka panjang. Kalau 5 bulan berarti saya melakukannya itu selama 2 kali pemeliharaan semua PC di PT Pelindo. Kemudian software dan komponennya. Selama menjalankan PKL, praktikan diberikan arahan dan tugas untuk bertanggung jawab memperbaiki pemeliharaan software, seperti mengaktifasi Windows 10 di komputer seluruh karyawan PT Pelindo dan menginstal atau mengunduh driver printer di komputer karyawan PT Pelindo Regional 2 Cabang Pelabuhan Sunda Kelapa. Kemudian yang terakhir itu mendesain layout peta jaringan CCTV dalam penambahan CCTV di lingkungan Pelabuhan Sunda Kelapa. Berikut desain saya sudah buat. Jadi pertama itu praktikkan berkoordinasi dengan mentor terlebih dahulu untuk menentukan di mana titik pelabuhan yang akan ditambahkan CCTV-nya. Baru praktikan itu akan mendesain melalui aplikasi Paint di laptop. Kemudian ini setelah melakukan desain, praktikan akan melaporkan kepada mentor bahwa untuk mempresentasikan kepada klien untuk atau ke pusat jaringan ke pusat Pelindo-nya untuk bisa di approve atau tidaknya untuk penambahan CCTV ini. Kemudian kendala selama PKL ini yang pertama, kurangnya pemahaman praktikan terhadap software IP address CCTV yang digunakan oleh PT Pelindo. Yang kedua itu, kurangnya berkomunikasi dengan pihak mentor. Yang ketiga itu, beberapa perangkat komputer dan softwarenya kurang memadai, bahkan sudah ketinggalan zaman. Seperti masih memakai Windows 7 dan Windows 10. Yang keempat itu, perusahaan kurang memiliki SOP yang jelas.
Kemudian solusinya. Yang pertama itu praktikan berusaha mempelajarinya dengan bantuan yang diberikan oleh mentor, praktikan secara praktek atau mempelajarinya secara praktek. Yang kedua itu praktikan mencatat apa saja tahap-tahap atau bimbingan materi yang sudah diberikan oleh mentor. Yang ketiga, perlunya bernegosiasi kepada manajer bagian komersial, operasional, dan teknik untuk mengganti perangkat komputer atau PC yang sudah tidak layak digunakan. Yang terakhir, praktikan harus rajin bertanya kepada pembimbing tentang pekerjaan yang akan dilakukan selama PKL. Sekian presentasi hasil PKL yang sudah saya lakukan. Uh, Sekiranya ada kekurangan, saya minta maaf. Uh, Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.